selamat datang kembali di channel cerita Renal. Hari ini, saya akan membawakan cerita tentang seorang janda kaya jatuh cinta pada asisten pribadinya yang masih muda. Awalnya mereka bekerja secara profesional, tapi lama-kelamaan mereka jadi suka nonton film Jepang berdua tiap malam. Karena sering menonton film Jepang bersama setiap malam, mereka pun terbawa suasana. Hingga akhirnya, mereka melakukan ini. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa, absen dulu di kolom komentar. Dari daerah mana kamu berasal? Dan jam berapa kamu nonton video ini? Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Di sebuah rumah besar yang berdiri di tengah perkebunan luas di pinggiran kota, tinggal seorang perempuan bernama Maryam. Usianya 50-an, wajahnya tenang, dan matanya menyimpan kisah hidup yang tak banyak orang tahu. Ia dikenal sebagai pemilik peternakan sapi terbesar di wilayah itu. Bisnisnya maju pesat, menghasilkan banyak uang, dan memberinya tempat terhormat di mata para pengusaha. Namun, rumah megah itu sunyi. Maryam hidup hanya ditemani oleh dua orang yang setia padanya. Pak Darto, sopir pribadinya yang sudah bekerja puluhan tahun, dan Mbak Sri, pembantu rumah tangga yang setia sejak anak-anak Maryam masih kecil, yang kini sudah lama pergi meninggalkan rumah. Maryam adalah seorang janda, bukan karena kematian, tapi karena ditinggalkan. Bertahun-tahun lalu, suaminya memilih pergi bersama perempuan lain. Alasannya sederhana, Maryam terlalu sibuk bekerja, katanya. Tapi Maryam tahu, itu cuma alasan untuk menutupi kebosanan dan hasrat yang tak pernah ia bisa kendalikan. Suaminya pergi begitu saja, meninggalkan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Waktu berlalu, luka itu perlahan mengering. Maryam bangkit. Ia mengembangkan peternakan sendirian, mengambil keputusan bisnis yang sulit, dan berdiri di atas kakinya sendiri. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan dari luar. Ia menciptakannya sendiri. Lalu, kabar itu datang. Lewat seorang kenalan lama, Maryam mendengar bahwa mantan suaminya ingin kembali. Pria itu, yang dulu mengkhianatinya tanpa ragu, kini mendengar kesuksesan Maryam, dan mulai mengirim pesan-pesan bernada menyesal. Bahkan, sempat menitip salam melalui teman lama mereka. Maryam hanya tersenyum tipis, mendengarnya. Senyum yang tak hangat, tapi juga tidak marah. Ia tak membalas pesan itu, bahkan tidak menyuruh orang untuk menyampaikan apapun. Di hatinya, semuanya sudah selesai. Orang seperti itu tak pantas diberi kesempatan kedua. Bukan karena Maryam pendendam, tapi karena ia sudah tahu harga dirinya tidak untuk dipermainkan dua kali. Hari-hari Maryam kembali berjalan seperti biasa. Tapi ada satu hal yang membuatnya merasa lelah belakangan ini. Usia membuatnya cepat penat. Pekerjaan yang dulu bisa ia tangani sendiri, kini mulai terasa berat. Ia butuh seseorang yang bisa membantunya menjalani aktivitas harian. Bukan hanya pembantu rumah tangga, tapi lebih ke asisten pribadi. Orang yang bisa menemaninya ke lokasi peternakan, mengatur jadwal pertemuan, bahkan sesekali membawakan tas atau mencatat hal-hal penting. Suatu pagi, Maryam membicarakan hal ini dengan Pak Darto saat dalam perjalanan menuju gudang pakan. "Bu, saya punya keponakan," kata Pak Darto pelan. "Namanya Adit. Anak kampung, tapi rajin. Badannya kuat, orangnya juga sopan. Baru lulus SMA, belum lama datang ke kota." Maryam menoleh sedikit. "Kamu yakin dia bisa dipercaya?" Pak Darto mengangguk. "Saya yang jamin, Bu. Dia nurut, gak neko-neko." Beberapa hari kemudian, Adit datang. Penampilannya sederhana, kaos berkara, celana panjang, rambut rapi, wajahnya bersih, dan ada sesuatu dari sorot matanya yang membuat Maryam langsung merasa tenang. Bukan tertarik secara langsung, tapi seperti melihat seseorang yang tulus dan polos, sesuatu yang sudah lama tidak ia temukan dalam interaksinya dengan orang dewasa. Sejak hari pertama, Adit menunjukkan bahwa ia cepat belajar. Ia tahu kapan harus bicara, kapan harus diam. Ia sigap mencatat kebutuhan Maryam, mengingat jadwal, dan selalu hadir 5 menit lebih awal di setiap kesempatan. Maryam menyadari, kehadiran Adit membuat hari-harinya sedikit lebih ringan. Tapi, ada sesuatu lagi, sebuah perasaan samar yang mulai muncul tanpa ia sadari. Sesuatu yang belum bisa ia beri nama,
namun hadir di antara keheningan. Setiap kali Adit membukakan pintu, atau saat mereka duduk bersebelahan di mobil, sambil berbicara ringan, bukan cinta, belum, tapi mungkin sebuah pengantar ke arah sana. Hari-hari berlalu sejak Adit mulai bekerja di rumah Maryam. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memahami ritme kehidupan di sana. Ia cepat menyesuaikan diri. Ia tahu bagaimana berbicara secukupnya, tahu kapan harus menghindar dari ruang pribadi, dan tahu betul batas-batas sebagai seorang asisten pribadi. Maryam menyadari satu hal. Adit berbeda dari kebanyakan laki-laki muda yang pernah ia temui. Tidak banyak bicara, tidak sok tahu, dan yang paling penting, tidak mencoba mengambil keuntungan dari kedekatannya dengan majikan. Ia sekadar bekerja dengan baik, dan itu saja sudah cukup membuat Maryam nyaman. Setiap pagi, Adit menyusun jadwal harian Maryam di atas meja makan, ditemani secangkir teh hangat. Ia akan menunggu di dekat ruang tamu, siap mengantar atau membantu kapanpun dibutuhkan. Jika ada perubahan mendadak, ia mencatatnya cepat, tanpa bertanya dua kali. Ia tidak hanya hadir secara fisik, tapi juga penuh perhatian. Awalnya, percakapan mereka hanya seputar pekerjaan, tapi lama-kelamaan, topik mulai melebar. Dari urusan ternak, berlanjut ke cerita masa kecil, makanan kesukaan hingga tempat-tempat yang ingin dikunjungi. Tidak ada yang terlalu dalam, tapi cukup untuk membuat keheningan di antara mereka terasa lebih hangat. Maryam kerap mendapati dirinya menunggu maman-maman kecil itu, saat di mobil, saat makan siang, atau bahkan hanya ketika berjalan menyusuri kebun di belakang rumah. Ada rasa damai yang tumbuh setiap kali Adit ada di dekatnya. Ia sendiri bingung, mengapa? Mungkin karena sudah lama tidak merasakan kehadiran seseorang yang tulus, atau mungkin karena hidupnya terlalu lama diisi oleh kesibukan dan kesepian. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, cara Adit merapikan kemeja, caranya berbicara dengan sopan kepada Mbak Sri, bahkan cara ia tersenyum, jarang, tapi selalu tampak jujur. Maryam tahu betul, ini bukan soal fisik semata, bukan sekadar karena Adit muda atau tampan, tapi karena ada ketulusan yang terpancar. Dan itu membuatnya ingin lebih mengenal. Di sisi lain, Adit tetap menjaga jarak profesional. Ia tidak pernah berbicara berlebihan, tidak pernah masuk ke ruang pribadi Maryam tanpa izin. Tapi Maryam tahu, kedekatan mereka sudah melampaui hubungan kerja biasa. Ia bisa merasakannya dari cara Adit memandangnya, dari perhatian kecil yang ditunjukkan tanpa diminta. Maka mulailah Maryam menciptakan alasan-alasan kecil agar bisa lebih sering menghabiskan waktu bersama Adit. Kadang ia meminta Adit menemaninya ke toko buku, meskipun ia tidak benar-benar butuh buku baru. Kadang ia menyuruh Adit mengantar ke tempat makan yang jauh, hanya agar perjalanan mereka lebih panjang. Bahkan, pernah suatu sore, ia berkata ingin berjalan-jalan ke pasar tradisional, tempat yang sudah bertahan-tahan tidak ia kunjungi. Adit, seperti biasa, tidak banyak bertanya, ia hanya mengikuti dengan tenang, melaksanakan permintaan Maryam dengan penuh perhatian. "Mas Adit," ujar Maryam suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah. "Kalau kamu gak kerja di sini, kamu kira kamu lagi ngapain sekarang?" Adit diam sejenak. "Mungkin masih di kampung, Bu? Bantuin paman di sawah? Atau jadi kuli bangunan?" "Gak banyak pilihan." Maryam mengangguk pelan, lalu, tanpa ia sadari, ada getaran kecil dalam hatinya. Bukan sekadar iba, tapi juga kekaguman. Anak ini tidak banyak mengeluh, tidak punya ambisi besar, tapi ia tahu cara menghargai hidup. Dalam diam, Maryam mulai menyadari bahwa kehadiran Adit bukan hanya membantu secara praktis. Ia membawa suasana baru ke dalam hidup yang selama ini hanya diisi oleh tanggung jawab dan kenangan. Kini, ada seseorang yang hadir tanpa menuntut apa-apa, hanya memberi ruang untuk merasa hidup kembali. Dan meskipun Maryam belum sepenuhnya berani mengakui, ia tahu apa yang ia rasakan bukan sekadar rasa nyaman biasa. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu hari, seperti air yang mengikis batu secara perlahan. Kedekatan antara Maryam dan Adit pun tumbuh dalam keheningan kecil yang semakin padat makna. Tidak ada janji, tidak ada pengakuan, tapi keakraban mereka sudah melewati batas formalitas. Maryam kini semakin sering mengajak Adit keluar rumah. Awalnya untuk hal-hal sederhana, seperti belanja kebutuhan rumah,
melihat pakan ternak, atau sekadar makan siang setelah urusan bisnis. Tapi kemudian, alasan-alasan itu berubah menjadi lebih personal. Mengunjungi toko pernak-pernik antik, membeli bunga segar di pasar seni, atau menikmati makan malam di restoran kecil yang jauh dari keramaian kota. Adit, seperti biasa, tidak pernah menolak. Ia tidak pernah bertanya mengapa harus ia yang menemani. Ia hanya hadir, mendengarkan, membantu, dan sesekali tersenyum ketika Maryam melontarkan candaan ringan. Ia tetap menjaga sikapnya, tidak terlalu dekat, tapi juga tidak menjauh. Namun, di antara percakapan dan keheningan mereka, ada sesuatu yang tumbuh, perasaan canggung yang tak pernah benar-benar diucapkan. Maryam mulai menyadari bahwa ia menantikan hari-hari di mana ia bisa bersama Adit lebih lama. Ia menyusun jadwal agar selalu ada alasan untuk membawanya keluar rumah. Bahkan hal-hal kecil seperti mengganti gorden atau membeli bumbu dapur, kini bisa menjadi alasan untuk berjalan berdua. "Mas Adit," kata Maryam, suatu hari, ketika mereka duduk di dalam mobil setelah belanja, "kamu capek nggak sih, nemenin saya terus?" Adit menoleh pelan. "Enggak, Bu. Kalau Ibu butuh, saya siap." Jawaban sederhana itu, entah mengapa, membuat dada Maryam terasa hangat sekaligus sesak. Seiring waktu, mereka punya kebiasaan baru. Setiap malam pukul 8, Maryam mengajak Adit menonton film Jepang di bioskop pribadi yang ada di lantai 2 rumahnya. Ruangan itu dulunya jarang terpakai. Kursi empuk berjajar, suara audio mengelilingi ruangan, dan layar lebar yang hampir tak pernah menyala sejak anak-anak Maryam pergi. Kini ruangan itu hidup kembali. Pilihan film mereka pun tak muluk-muluk. Drama kehidupan, kisah keluarga, kadang dokumenter tentang desa-desa kecil di Jepang. Tidak banyak dialog, tapi penuh suasana. Adit duduk di kursi 2 baris dari depan, Maryam di sampingnya. Tak pernah bersentuhan, bahkan kadang tak saling menatap, tapi ada ketenangan dalam kehadiran masing-masing. Biasanya film selesai sekitar pukul 11 malam. Setelah itu, Adit pamit, tapi beberapa kali, Maryam menahannya. "Sebentar Mas, temenin ngobrol dulu ya, biar nggak sepi." Obrolan mereka pun tak jauh-jauh dari topik ringan, film yang baru saja ditonton, makanan Jepang yang aneh, atau sekadar berbagi cerita masa lalu yang belum sempat diceritakan sebelumnya. Semakin sering momen itu terjadi, semakin sulit bagi Maryam untuk membohongi dirinya sendiri. Ia merasa nyaman, bahkan terlindungi. Padahal, secara usia dan status, Adit jauh darinya. Tapi ia tidak lagi melihat itu sebagai jurang. Yang ia rasakan hanyalah, bersama Adit, ia bisa bernapas lebih tenang. Adit pun, meski tak pernah berkata apa-apa, mulai menunjukkan tanda-tanda kecil. Ia tak lagi kaku saat duduk berdua. Ia mulai tersenyum lebih banyak, dan kadang menyarankan film yang menurutnya ibu mungkin suka. Sesekali ia juga bertanya, "Ibu dulu suka film kayak gini juga ya?" Pertanyaan-pertanyaan kecil itu terasa seperti ketukan lembut di pintu hati Maryam, bukan mengguncang, tapi mengusik pelan. Batas antara profesionalitas dan kedekatan personal menjadi semakin tipis. Mereka belum saling menyentuh, tidak ada kalimat cinta. Tapi setiap malam di ruang gelap itu, dengan cahaya dari layar yang berubah-ubah, keduanya saling menemani dalam sunyi yang penuh arti. Dan dalam hati Maryam, perasaan itu kini sudah bukan sekadar ketertarikan samar. Ia mulai takut terlalu berharap, tapi juga takut kehilangan. Malam itu tak jauh berbeda dari malam-malam sebelumnya. Film yang diputar adalah drama keluarga Jepang, berlatar musim gugur. Suasananya syahdu, dialognya minim, dan seperti biasa, hanya ada suara angin dan langkah kaki di layar. Maryam dan Adit duduk berdampingan, tak bersentuhan, tapi jaraknya makin tak terasa jauh. Maryam tak banyak bicara. Selama film berlangsung, tatapannya lurus, tapi pikirannya melayang-layang. Ia tidak sepenuhnya menyimak cerita di layar. Yang memenuhi kepalanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang makin lama makin sulit ia redam. Apakah Adit tahu perasaannya? Apakah ia merasa hal yang sama? Ataukah semua ini hanya ilusi, buah dari kesepiannya sendiri? Ketika film selesai dan lampu ruangan menyala pelan, Adit berdiri seperti biasa. "Saya pamit ke kamar ya, Bu," katanya pelan, dengan nada yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Namun malam itu,
Maria menahan, suaranya pelan, tapi cukup tegas. Mas Adit, tunggu dulu. Adit menoleh, sedikit bingung. Ada yang ibu perlukan? Maria menatapnya cukup lama, sebelum menjawab. Tidak lagi basa-basi kali. Ini, tidak juga alasan menggadaikan untuk sekadar ngobrol, atau minum teh. Mas, ucapnya pelan. Saya minta kamu jangan langsung pergi malam ini. Ada yang mau saya bicarakan? Adit berdiri kaku. Ia merasa ada yang berbeda dari tatapan Maria malam itu. Ada sesuatu yang ingin disampaikan. Dan entah mengapa, ia tidak yakin ingin mendengarnya. Maria menarik napas pelan, lalu berkata, saya tahu ini mungkin terdengar aneh, dan kamu juga mungkin tidak nyaman. Tapi saya harus jujur, saya sudah terlalu lama menyimpan ini sendiri. Adit tidak menjawab. Ia hanya menatap Mariam, menunggu. Aku menyukaimu, Mas Adit. Bukan sekadar nyaman atau kagum, tapi benar-benar menyukai. Kata-kata itu mengalir tenang, tapi dampaknya menghantam keras. Ruangan menjadi hening. Tak ada suara lain selain dengung mesin proyektor yang belum dimatikan. Adit tidak langsung bereaksi. Ia hanya berdiri di tempatnya, menatap Mariam dengan ekspresi bingung dan syok yang sulit disembunyikan. Mulutnya terbuka sedikit, seolah hendak bicara, tapi tak ada suara yang keluar. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menyesakkan. Bu Mariam, akhirnya ia bersuara, namun terdengar berat. Saya nggak tahu harus jawab apa. Ini terlalu tiba-tiba. Mariam hanya menunduk. Ia tidak berharap jawaban saat itu juga. Yang ia harapkan hanya kejujuran. Tapi dari getar suara Adit, ia tahu jawaban itu tidak akan mudah diterima. Saya cuma anak kampung biasa, Bu, lanjut Adit. Kerjaan saya cuma bantu-bantu di sini. Saya nggak pantas buat ibu. Kita beda jauh. Mariam hendak menjawab, tapi Adit melangkah mundur pelan. Maaf Bu, saya nggak bisa. Saya harus pergi dulu. Tanpa menunggu, Adit membalikkan badan dan keluar dari ruangan. Suara langkah kakinya cepat, nyaris terburu-buru. Mariam hanya bisa duduk mematung di kursinya, mendengar pintu ditutup dengan hati yang mulai terasa kosong. Malam itu, Adit tidak kembali ke kamarnya. Ia langsung membereskan barang-barangnya sedikit demi sedikit, cukup untuk dimasukkan ke tas ransel tuanya. Ia tidak memberitahu siapapun, tidak juga sopir atau pembantu rumah. Sebelum fajar menyingsing, Adit telah keluar dari gerbang rumah besar itu, dan memesan ojek online menuju terminal. Ia hanya meninggalkan satu pesan singkat, yang ditulis di secari kertas, dan diletakkan di meja dapur. Bu Mariam, maaf kalau saya buat ibu kecewa, saya harus pulang. Saya belum sanggup menghadapi semua ini. Terima kasih, sudah mempercayai saya selama ini. Ketika Mariam membaca pesan itu keesokan paginya, dadanya terasa hampa, tak ada marah, hanya sunyi yang menyelinap, menggantikan hangat yang selama ini Adit bawa. Ia tahu, perasaannya bukan kesalahan, tapi waktu dan keadaan memang belum berpihak. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Maria merasa kehilangan yang sesungguhnya. Kehilangan Adit bukan seperti kehilangan karyawan biasa. Bagi Mariam, kepergian itu seperti dicabutnya satu-satunya nyala lampu di rumah besar yang selama ini ia huni dalam kesepian. Rumah itu tetap bersih, teratur, dan sunyi. Tapi, sejak Adit pergi, sunyinya terasa berbeda. Bukan lagi menenangkan, melainkan menghantui. Ia tidak bisa menyalahkan Adit. Bahkan dalam kecewanya, ia mengerti. Ia tahu, hubungan mereka tak biasa. Ia sadar, perasaannya mungkin terlalu rumit untuk diterima dengan mudah oleh seorang pemuda desa yang dibesarkan dalam kesederhanaan dan tata krama yang kaku. Namun, rasa kehilangan itu tetap ada, dan semakin hari, rasa itu berubah menjadi kerinduan yang menusuk. Mariam tak banyak bicara beberapa hari setelah Adit pergi. Ia hanya menatap kosong jendela ruang kerjanya, membiarkan tumpukan dokumen menunggu tanpa disentuh. Peternakan tetap berjalan, pegawai tetap bekerja, tapi semangat Mariam seperti tertinggal bersama langkah Adit di malam ia menghilang. Sopir pribadinya, Pak Darmawan, yang diam-diam juga merasa kehilangan kehadiran keponakannya, akhirnya memberanikan diri bicara. Bu Mariam, maaf kalau saya lancang, tapi Adit anak baik. Dia hanya bingung. Kalau ibu memang merasa ini penting, mungkin ibu perlu bicara langsung.
Maryam mengangguk pelan. Tak ada yang perlu ditunggu lebih lama. Beberapa jam kemudian, ia sudah duduk di dalam mobil. Hanya ditemani Pak Darmawan di kursi kemudi. Menembus perjalanan panjang, menuju kampung halaman Adit. Desa tempat tinggal Adit sederhana. Jauh dari hiruk-pikuk kota. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, dikelilingi sawah dan jalan tanah. Saat mobil Maryam berhenti di depan rumah kayu, bercat hijau muda, seorang perempuan paruh baya keluar sambil menyipitkan mata, mencoba mengenali tamunya. "Maaf Bu, saya Maryam," ucapnya pelan. "Saya majikan Adit, di kota." Wajah wanita itu sempat tegang, tapi segera melunak ketika melihat ekspresi Maryam yang jujur dan lelah. Ia mempersilakan Maryam masuk. Beberapa menit kemudian, Adit keluar dari bilik kamar dengan wajah kaget, nyaris tak percaya. "Ibu, kenapa datang ke sini?" Maryam menatap Adit, kali ini bukan dengan keraguan atau harap yang tersembunyi, tapi dengan ketegasan yang baru. "Mas Adit, saya kesini bukan untuk memaksa apa-apa, saya tahu kamu kaget waktu itu. Tapi saya juga manusia, saya cuma menyampaikan perasaan saya, dan saya datang sekarang, karena saya tidak ingin menyesal." Adit menendak, bingung harus menanggapi dari mana. "Kalau kamu anggap perasaan saya salah, tidak pantas, saya bisa terima," lanjut Maryam. "Tapi saya tidak mau pergi sebelum saya bilang ini langsung ke kamu dan keluarga kamu, bahwa saya benar-benar tulus, dan kalau kamu siap, saya ingin menjalin hidup dengan kamu, bukan hanya sebagai asisten atau teman, tapi sebagai pasangan." Suasana dalam rumah itu sunyi. Ibu Adit menatap Maryam lama, lalu memandang anaknya. "Dit," katanya pelan, "Ibu dari dulu bilang, kebahagiaan itu bukan soal siapa yang lebih tua, siapa yang punya apa, tapi soal siapa yang benar-benar tulus." Adit terdiam, sorot matanya masih ragu, tapi ada sedikit keteduhan di sana, seperti ada beban yang sedikit terangkat. Maryam tidak menuntut jawaban saat itu juga. Ia hanya duduk tenang, menerima teh hangat dari Ibu Adit, dan ikut larut dalam keheningan desa yang berbeda dari keheningan rumah besar miliknya. Di sana, ia bukan pengusaha, bukan janda kaya, ia hanya seorang wanita yang sedang belajar jujur pada dirinya sendiri dan pada orang yang ingin ia bahagiakan. Perjuangan Maryam mungkin tidak seperti yang banyak orang bayangkan dari seorang wanita seusianya, tapi ia tahu satu hal. Keberanian untuk memperjuangkan perasaan bukan hak milik usia muda saja. Dan di hari itu, ia sudah melangkah sejauh yang ia bisa. Hari itu tak ada suara petir atau angin besar, tapi Adit merasa seperti badai telah lewat. Setelah kehadiran Maryam di rumah sederhana keluarganya, segala hal yang sebelumnya hanya ia pendam, kini menyeruak ke permukaan. Maryam tidak datang sebagai sosok majikan atau wanita yang penuh gengsi dan kemewahan. Ia datang sebagai seseorang yang mencintai dan mau menempuh jarak serta risiko untuk mengungkapkannya. Setelah Maryam berbicara jujur di ruang tamu rumah itu, tak ada perdebatan, tapi justru hadir keheningan yang lama. Ibu Adit duduk di sampingnya, menggenggam cangkir teh hangat yang isinya sudah tak lagi mengepul. Ayah Adit, yang sedari tadi hanya mendengarkan sambil menatap keluar jendela, akhirnya bersuara. "Bu Maryam, saya terus terang kaget, tapi saya juga bukan orang yang cepat menilai," ucapnya perlahan. "Dari kecil kami ajarkan Adit soal kesopanan, soal menghormati yang lebih tua, soal menjaga nama baik. Jadi ketika dia kabur dari rumah ibu, kami kira dia melakukan yang benar." Maryam mengangguk pelan, tidak merasa tersinggung. "Tapi sekarang saya lihat sendiri, ibu datang jauh-jauh, bicara baik-baik, tanpa merendahkan siapapun. Saya mulai mengerti." Ibu Adit ikut menimpali, suaranya lembut tapi tegas. "Kalau Ibu Maryam memang betul-betul sayang sama Adit, dan bukan hanya karena kasihan atau kesepian, kami tidak akan menghalangi. Hidup rumah tangga bukan soal usia atau status, tapi soal kesiapan untuk saling menghargai." Adit menendak. Di dalam dirinya masih ada riak kegelisahan yang belum hilang sepenuhnya, tapi mendengar kedua orang tuanya bisa menerima, ada sesuatu yang runtuh dalam hatinya. Bukan karena lemah, tapi karena akhirnya ia tak perlu lagi menahan semuanya sendirian. Malam itu, ia duduk berdua dengan Maryam di balai bambu depan rumah. Udara desa dingin tapi bersih. Lampu gantung menggantung seadanya, memantulkan cahaya kuning yang menenangkan. "Aku belum sepenuhnya yakin waktu ibu datang," kata Adit lirih.
Tapi saat lihat ibu duduk di ruang tamu, bicara langsung ke orang tuaku, tanpa basa-basi, rasanya semua jadi jelas. Ibu gak main-main. Maryam hanya tersenyum. Tak ada kata-kata besar. Ia tahu, untuk hubungan seperti ini, mereka tidak butuh janji-janji manis. Cukup kejujuran dan keberanian. Aku bukan siapa-siapa, Bu, lanjut Adit. Dan aku belum tahu, apakah aku bisa membahagiakan ibu sepenuhnya. Tapi kalau ibu masih yakin, aku juga mau belajar yakin. Karena yang ibu lakukan hari ini, itu lebih dari cukup buat nunjukin siapa ibu sebenarnya. Maria menatap Adit lama. Ia tidak menjawab dengan banyak kata. Ia hanya mengangguk pelan, seolah mengatakan, kita bisa jalan bersama, kalau kamu mau menggenggam tangan ini. Beberapa minggu kemudian, dengan upacara sederhana di kampung, Maryam dan Adit menikah. Tak ada pesta besar, tak ada undangan pejabat. Hanya keluarga terdekat, tetangga kampung, dan beberapa pegawai peternakan yang mengenal mereka sejak awal. Di pelaminan, Maryam tampak anggun dalam balutan kebaya putih bersahaja. Adit, meski gugup, terlihat gagah dengan jas coklat muda. Senyum mereka tidak berlebihan, tapi jelas senyum dua orang yang akhirnya bisa menerima kenyataan bahwa cinta bisa hadir dalam bentuk yang tak terduga, di waktu yang tak direncanakan. Pak Darmawan, sang sopir, berdiri di antara kerumunan tamu wahana nikah, dan matanya sesekali terlihat berkaca. Mungkin karena keponakannya kini menemukan tempat, atau mungkin karena ia tahu Maryam akhirnya menemukan sesuatu yang lebih berharga dari harta, ketulusan, dan di hari itu Maryam tidak lagi merasa sendiri. Ia bukan hanya seorang janda kaya yang sukses, ia kini seorang istri yang mencintai, bukan karena kesepian, tapi karena keyakinan dan keberanian untuk memperjuangkan apa yang selama ini dianggap tak pantas. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari benar-benar naik, Adit sudah berada di kandang sapi. Ia memeriksa satu persatu hewan ternak yang kini menjadi bagian dari kesehariannya. Tangannya cekatan, kakinya mantap menginjak tanah yang dulu asing baginya. Kini, peternakan itu bukan hanya milik Maryam. Ia merasa memiliki, merasa bertanggung jawab, bukan karena jabatan atau status, tapi karena rasa memiliki yang datang dari hati. Maryam menyusul beberapa saat kemudian. Ia tidak lagi datang sebagai majikan yang mengawasi, tapi sebagai istri yang menemani. Wajahnya berseri, tapi tetap kalem. Di antara kesibukan mengurus usaha, ia sesekali mencuri pandang ke arah Adit, seperti ingin memastikan bahwa laki-laki muda itu tetap nyaman berdiri di sampingnya, bukan di belakangnya. Hari-hari mereka kini terisi dengan kerjasama. Adit mulai banyak belajar tentang manajemen peternakan. Maryam, yang semula terbiasa mengatur segalanya sendiri, kini lebih sering melibatkan Adit dalam berbagai keputusan. Mereka bukan hanya pasangan di atas kertas, tapi benar-benar rekan dalam hidup. Masyarakat sekitar sempat terkejut dengan pernikahan mereka. Ada yang membicarakan, ada pula yang menyaksikan, tapi waktu dan konsistensi mereka membungkam semua keraguan itu. Lambat laun, orang-orang mulai melihat, Adit tetap Adit. Ia tidak berubah menjadi sombong, atau merasa lebih tinggi. Ia tetap bersikap sederhana, tetap menyapa sopan siapa saja, tetap ringan tangan, membantu karyawan yang lebih tua. Justru karena itu, orang-orang mulai menghormatinya, bukan karena status barunya, tapi karena sikapnya yang membumi. Maryam sendiri tampak lebih tenang dari sebelumnya. Ia yang dulu dikenal kaku dan tertutup, kini mulai membuka diri. Wajahnya yang dulu sering dingin karena beban masa lalu, kini lebih lembut. Seakan kehadiran Adit telah menyembuhkan luka-luka lama yang tak pernah benar-benar ia akui. Ia tidak lagi terbiang-biang oleh suami yang mengkhianati atau masa lalu yang pahit. Bersama Adit, ia merasa cukup. Mereka tidak hidup dalam kemewahan berlebihan. Meski memiliki banyak aset, rumah besar mereka tetap dijaga sederhana. Tidak ada pesta pora, tidak ada kemewahan yang dipamerkan. Yang ada hanya kehidupan yang tenang, saling menghargai, dan saling melengkapi. Di suatu sore, mereka duduk di teras rumah, menatap langit jingga yang perlahan berubah gelap. Maria memandang Adit, lalu berkata pelan, "Kamu tahu, Dit, dulu aku pikir cinta hanya untuk yang muda, yang serupa, yang sebaya. Tapi sekarang aku sadar,
cinta itu tidak peduli aturan-aturan itu. Cinta itu datang ketika kita siap membuka hati, walau pada seseorang yang sama sekali tidak kita duga. Adit hanya tersenyum. Ia tidak banyak bicara, tapi genggaman tangannya pada tangan Maryam cukup untuk menjawab semuanya. Bagi mereka, kisah ini tidak dimulai dengan keindahan yang biasa, tapi justru disitulah kekuatannya. Dari luka, dari ragu, dari perbedaan yang jauh, tumbuh sesuatu yang perlahan, tapi nyata. Pesan dari cerita mereka bukan tentang kisah janda kaya yang menikahi pemuda kampung, tapi tentang bagaimana kejujuran dan ketulusan bisa menumbuhkan cinta yang utuh. Tentang bagaimana keberanian memperjuangkan sesuatu yang diyakini, meski tampak tak masuk akal bagi orang lain. Karena dalam hidup, cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang sempurna. Ia bisa datang diam-diam, lewat percakapan ringan, lewat tatapan yang tak disengaja, atau bahkan lewat rasa sepi yang perlahan diisi oleh kehadiran seseorang. Dan ketika cinta itu datang, bukan usia, status, atau asal-usul yang menentukan segalanya, tapi kesedihan, entah merawatnya,